Padamu Tuhan aku bersujud, hanya padamu Tuhan aku berdoa. Jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku tidak jauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Kaulah harapanku, mulialah nama-Mu di dunia dan di sorga. Oh Tuhan Yesus, Kaulah penolongku, hanya dalam nama-Mu ku diselamatkan. Hanya padamu Tuhan aku berserah, hanya padamu Tuhan aku memohon. Oh jadikan aku murid-Mu yang penuh iman, agar ku selalu dalam perlindungan-Mu. Oh Tuhan Yesusku, Kaulah harapanku,
Sidang jemaat Tuhan, hari ini bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kita memasuki tahun gerejawi penghayatan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus yang telah kita akan jalani selama 7 hari minggu ke depan. Dan kebaktian hari ini adalah hari minggu keempat peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayatnya yang ke-10. Sebab itu, kesengsaraan yang kita alami dalam dunia ini justru akan menolong kita untuk memahami pengorbanan dan kesengsaraan yang dialami Kristus demi menebus dosa manusia. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian PKJ 209 bait 1 dan 2, Kasih Setiamu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorai hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung kami.
Yesaya 66 ayat 10. Jemaat sambut nyanyian yang mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa dengan menyanyikan PKJ berkenaan pada bait yang pertama sampai bait yang kedua dari tuntunan buka perang. Hallelujah.
Jemaat sebagai Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku pada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Mika 7 ayat 18. Sambung berita Allah ini dengan melakukan Tuhan Allah janganlah. PKJ 45 bait pertama. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan kata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau anaknya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Jemaat sambut nyanyian Tuhan Allah janganlah berbait yang kedua.
Doa pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai juga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati serta pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang paham untuk melakukan firman. Berfirmanlah ya Tuhan,
pembacaan Alkitab pada Minggu Sengsara Kristus keempat dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dengarlah bagimu firman Tuhan yang tertulis demikian. Kepada jemaat di Smirna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita. Hosiana. Tema kita pada minggu ini ialah jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Jemaat dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa penderitaan atau kesusahan dalam hidup ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dielak atau dihindari. Sebab semua orang tidak kecuali akan mengalami dan menghadapi penderitaan. Karena itu jika tidak disikapi dengan benar, maka penderitaan itu dapat menghancurkan setiap harapan kita, bahkan kegembiraan dalam hidup ini, dan juga menjadi sumber memporak-porandakan sendi-sendi dari bangunan kehidupan iman, sehingga membuat orang tidak lagi setia dan meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Contoh, sudah banyak terjadi. Hanya oleh karena pekerjaan, hanya karena tidak ingin ditinggalkan teman-teman, hanya karena jodoh, maka banyak orang Kristen sedia meninggalkan Tuhan atau imannya kepada Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan dalam bacaan kita yang disampaikan kepada jemaat di Smirna, yang saat itu mereka sementara berada dalam kesusahan dan penderitaan yang hebat, tetapi mereka mampu bertahan dan tetap setia di tengah kondisi demikian. Menurut catatan seorang teolog besar dari Indonesia, Pendeta Dr. Eka Dharma Putra, bahwa di antara 7 jemaat di Asia Kecil yang ditulis dalam kitab Wahyu ini, hanya jemaat Smirna ini satu-satunya yang masih ada sampai sekarang, sedangkan yang lain telah hancur dan lenyap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat jemaat Smirna mampu bertahan dan tetap setia? Itulah yang penting kita ketahui, kita cermati dan renungkan bagi kehidupan kita, khususnya di Minggu Sengsara Kristus yang sementara kita peringati. Kita akan melihat beberapa hal penting untuk kita cermati. Pertama, ayat 9 bagian A. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan Yesus meyakinkan jemaat Smirna bahwa Ia tahu kesusahan dan kemiskinan mereka. Ia tahu segala penderitaan yang mereka alami. Di mana jemaat Smirna mengalami kesulitan ekonomi
dan berbagai bentuk penderitaan dari pemerintahan Romawi, karena mereka menolak untuk menaruh kesetiaan dan loyalitas kepada kaisar. Mereka hanya mau tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan di samping itu mereka juga mengalami penderitaan dari pemuka agama Yahudi yang memfitnah mereka, mengkritik mereka secara jahat. Pemuka agama Yahudi ini mengaku sebagai keturunan Abraham, tapi mereka tidak percaya kepada Kristus, sehingga Yesus menyebut mereka sebagai jemaat iblis. Pada ayat 9 bagian C dan Yohanes 8 ayat 33-34, Yesus tahu segala penderitaan mereka dan dapat merasakan penderitaan mereka, karena Yesus sendiri pernah menderita, disalibkan dan mati. Namun dia bangkit, hidup kembali dan menang. Karena itu hanya Yesus yang dapat turut merasakan penderitaan mereka. Yang kedua, ayat 9 bagian B, namun engkau kaya. Yesus memuji jemaat Smyrna, engkau kaya. Jadi meskipun mereka miskin dalam materi, tetapi jemaat Smyrna yang menderita itu kaya secara rohani di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3. Kekayaan rohani inilah yang menyanggupkan mereka bertahan di tengah-tengah penderitaan. Tuhan menganggap mereka layak untuk menderita baginya. 1 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 17 dan pasal 4 ayat 13 sampai 14. Mereka miskin secara materi, tapi kaya secara rohani. Ketiga, ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata-kata Yesus ini juga hendak menguatkan jemaat Smyrna, supaya mereka jangan takut kepada manusia yang membuat mereka menderita, dibenci, dianiaya, bahkan dibunuh. Yohanes 15 ayat 18 sampai pasal 16 ayat 4. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa mereka. Matius 10 ayat 28. Karena Allah adalah satu-satunya yang berkuasa membinasakan baik tubuh ini maupun jiwa. Manusia boleh membunuh kita, tapi tidak bisa membunuh jiwa kita. Hanya bersama dan di dalam Yesus, jemaat Smyrna beroleh kekuatan di dalam melewati penderitaan mereka. Karena itu Yesus mengingatkan, jangan takut. Keempat, ayat 10 bagian B. Setia sampai mati dan beroleh mahkota kehidupan. Yesus sendiri juga telah setia sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2:8. Demikianlah Yesus ingin mendorong jemaat di Smyrna untuk setia sampai mati, untuk terus melayani Tuhan dengan setia, sambil mengarahkan mata kepada Dia yang telah lebih dahulu setia sampai mati. Sebab mahkota kehidupan diberikan kepada orang-orang yang setia sampai mati dalam mengalahkan penderitaan. Ada upah mengikuti Yesus. Itu tadi bacaan kita dalam Injil Matius pasal 19. Kelima, ayat 8. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan bangkit kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana jemaat Smyrna dapat percaya kalau Tuhan Yesus tahu dan turut merasakan segala penderitaan yang mereka alami? Bagaimana jemaat Smyrna bisa percaya dengan pujian yang diberikannya, serta penguatan yang kepada mereka supaya jangan takut, bahkan supaya setia sampai mati, maka mereka akan beroleh mahkota kehidupan? Bagaimana jemaat Smyrna dapat percaya dan diyakinkan tentang semua itu? Semua itu karena firman yang disampaikan sumbernya jelas.
yaitu dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Penegasan inilah akan menghalau dan menghapus segala keraguan maupun ketakutan bagi mereka sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan itu adalah pertama, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Sehingga ketika gereja menderita, maka gereja harus mengenal bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, yang ada untuk selama-lamanya dan yang tidak berubah selama-lamanya. Bagaimanapun situasi penganiayaan itu, ia tetap sama. Tidak ada sesuatu yang bisa berada di depannya, juga tidak ada sesuatu yang bisa berada di belakangnya, sebab segala sesuatu berada di dalam batas pengendaliannya. Ini adalah proklamasi kekuasaan tunggal Tuhan atas sorga dan bumi. Sehingga pada waktu Yesus belum naik ke surga, dia mengingatkan kepada murid-muridnya, kepadaku diberi kuasa di sorga maupun di bumi. Matius pasal 28. Maka sebagai orang percaya, jangan pernah takut dengan apapun yang akan terjadi di tengah perjalanan hidup ini, karena dia sendiri yang akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam hidup orang percaya dengan baik. Filipi 1 ayat 6, karena dia akan bekerja dari awal sampai akhir. Yang kedua, firman itu yang mati dan hidup kembali atau bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang telah mati dan bangkit? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Ia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Karena itu ia mati sebagai manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, tetapi dia hidup kembali. Hal ini menunjukkan bahwa ia pernah masuk ke dalam maut, tetapi maut tidak bisa menahan tubuhnya. Kisah Rasul 2 ayat 24. Sebab dia adalah kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25, kata-kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Maka gereja yang menderita juga perlu mengenal bahwa dia adalah yang demikian, sehingga gereja bertahan terhadap bermacam-macam penderitaan. Betapapun beratnya penderitaan itu, gereja tetap akan hidup. Kehidupan kebangkitan Kristus tahan terhadap maut. Karena itu meskipun gedung gereja dibakar, tapi bukan berarti gereja persekutuan orang percaya itu dapat dibakar. Itu hanya gedung, tapi persekutuan gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara diperhadapkan dengan pilihan yang sangat sulit, yang berkaitan dengan iman saudara kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara bersedia membayar harga atau menanggung resiko seberat apapun demi mempertahankan hidup dan setia sampai mati kepada Tuhan Yesus? Berita kebenaran firman Tuhan saat ini relevan bagi kehidupan kita. Sebab dari situlah kita senantiasa diingatkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah menyembunyikan yang pahit. Kapan dan dimanapun penderitaan dapat kita alami sebagai orang-orang percaya yang hidup dalam iman kepadanya. Ketekunan dalam penderitaan dan kesetiaan gereja di Smyrna menjadi pelajaran berharga bagi gereja Tuhan sepanjang sejarah dan bagi setiap orang Kristen, supaya jangan menjadi seperti jemaat 6 jemaat lain, tidak ada lagi di mana mereka. Artinya
Janganlah kita menjadi orang Kristen karena ingin bebas dari kesusahan dan penderitaan, atau ingin menjadi orang Kristen yang selalu sukses dalam segala hal. Jika benar hal itu dijanjikan kekristenan, bahwa menjadi orang Kristen itu dijamin tidak akan pernah sakit, dijamin tidak kena musibah, dijamin sekolah tidak usah belajar, pasti lulus, buka usaha, buka ruko, pasti selalu untung, karier selalu naik mulus tanpa hambatan, maka kita bisa pastikan semua orang akan pilih menjadi Kristen. Jika ada orang Kristen yang mengatakan atau menjanjikan seperti itu, maka ia segera harus bertobat, sebab semua itu hanyalah omong kosong belaka. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan seperti itu. Malah dia bersabda, kamu akan dibenci, kamu akan menderita, kamu akan dianiaya, bahkan dibunuh. Yohanes 15 ayat 18 sampai pasal 16 ayat 4, baca baik-baik. Sehingga jangan mimpi bahwa ikut Yesus itu tanpa penderitaan dan kesulitan. Namun meski semua itu akan dialami, tapi Tuhan Yesus telah bersabda, jangan takut. Dan dia juga bersabda, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah mungkin dalam situasi yang penuh penderitaan itu kita tidak takut? Oh, pasti. Tentu saja. Rasa takut itu tidak terhindarkan. Namun Tuhan mau agar kita tidak dikuasai oleh rasa takut itu, sehingga menjadi tawar hati, bahkan menyangkalnya, meninggalkannya. Memang secara kasat mata kita tidak dapat melihat kehadirannya, namun sesuai firman-Nya kita mengaminkan bahwa Dia tahu dan turut merasakan segala kesusahan dan penderitaan kita, bahkan termasuk kelemahan dan dosa kita. Karena Yesus sendiri telah lebih dahulu menderita, Yesus telah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Karena itu hanya Dia yang turut bisa merasakan kelemahan kita. Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Karena itu jangan pernah sekalipun meragukan firman-Nya. Betapapun berat pergumulan dan tantangan hidup yang saudara-saudara dan saya alami, kita harus percaya kepadanya dan selalu berpegang pada firman-Nya yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali. Dan lakukanlah setiap firman-Nya dengan setia dalam pergumulan hidup kita. Maka oleh anugerah-Nya kita akan dimampukan untuk setia sampai mati. Dan pada akhirnya kita akan beroleh mahkota kehidupan atau kekekalan surgawi. Mari kita membaca dari Wahyu 20 ayat 11. Kita tidak akan mengalami kematian kedua. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka,
berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kita harus setia sampai mati, kalau tidak ingin masuk pada kematian kedua. Kita semua akan mati. Mati karena sakit penyakit, mati karena kecelakaan, dan sebagainya. Kemudian kita dikubur di Punggolaka. Pada saat Yesus datang kedua kali, sebagaimana firman-Nya, semua orang akan dibangkitkan. Karena itu Petrus tanya, apa upah saya ikut kamu? Ikut engkau Yesus, saya sudah tinggalkan semuanya. Tuhan Yesus bilang akan dibekasi 100 kali lipat. Ada sesuatu yang Yesus janjikan, mahkota kehidupan. Ya, kemudian dibaca tidak ada nama kita. Ingat perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang domba dan kambing di Matius pasal 25, dan itu pernah dikhotbahkan. Itu berarti kita harus serius menjadi orang Kristen, bukan abal-abalan atau KW. Identitas kita, integritas kita harus nampak sebagai pengikut Yesus, sehingga orang lihat iman kita dalam cara kita bekerja, cari nafkah, cari ilmu dalam bergaul kita, sehingga kita tidak sama dengan cara-cara dunia ini. Pasti kita akan dibenci, tidak akan disukai orang. Tidak ada orang suka, orang jujur itu tidak suka. Tapi itulah konsekuensi mengikut Yesus. Tidak selamanya Tuhan menjanjikan langit itu cerah. Langit itu bisa mendung, tiba-tiba hujan, angin, badai keras. Begitu juga dengan hidup kita. Karena itu harus tetap menjaga hidup kita dengan berpegang pada firman-Nya, taat pada firman-Nya, maka kita semua akan dimampukan supaya kita menjadi jemaat seperti jemaat Smyrna, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu menjadi jelas bagi kita bahwa apa gunanya berusaha keras untuk menjadi kaya secara materi tapi miskin secara rohani. Apa gunanya? Harusnya dua-duanya, kaya materi, kaya rohani. Jangan kaya materi tapi miskin rohani. Tidak pernah baca firman, tidak pernah ikut kebaktian, tidak pernah berdoa, tidak pernah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kita mau kaya materi, kaya rohani. Karena itu apa gunanya berusaha keras menjadi kaya secara materi tapi miskin secara rohani? Berusaha keras untuk mempertahankan hidup yang fana ini tetapi tidak beroleh mahkota kehidupan. Apa gunanya? Hidup ini fana, sementara, tidak selamanya. Jangan pikir orang muda saya masih lama hidup, tidak ada itu dalam sejarahnya. Setiap orang akan dipanggil Tuhan entah kapan waktunya. Karena semua ada di dalam pengendaliannya. Karena itu jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ayat 7. Amin. Jemaat saya undang berdiri.
seluruh umat Tuhan di segala tempat, mari kita buktikan pengakuan Tuhan kita menurut pengakuan umat Rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Tuhan menyertai saudara. Mari kita menaikkan doa syukur dan salam. Segala puji syukur, hormat, sembah kami kepada hadirat ya Allah Bapa di surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Sang Perantara yang kekal, dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Kami boleh datang di rumah-Mu, menaikkan pujian serta mengaku dosa-dosa kami dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Firman-Mu kembali menguatkan dan mengingatkan kami agar kami jangan takut saat kami harus menderita. Ya Yesus, tolong kami dengan Roh yang kudus, mampukan kami sehingga kami mau sedia mengikut Engkau dalam segala keadaan apapun, baik di tengah-tengah lingkungan yang kami tinggal, di tengah-tengah tugas pekerjaan yang Tuhan percaya pada kami, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah menuntut ilmu, dan di dalam segala hal. Ini kami Yesus pakai hidup kami untuk menjadi alat kesaksian, sehingga kami mau setia sampai mati. Kami ingin bersyukur juga atas pimpinan penyertaan selama sepekan yang boleh kami jalani dalam tugas pekerjaan, pendidikan anak-anak, saudara-saudara, juga di dalam khidmat keluarga, tanggung jawab sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak. Kami bersyukur Allah telah menyertai kami juga dalam persekutuan kami sama orang-orang percaya. Gereja-Mu, Jemaat Getsemani. Ya Allah, inilah kami, tolonglah kami untuk semakin setia melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, sebab ada upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yang tidak kami terima mungkin saat kami di dunia ini, tapi kelak Engkau mengaruniakan mahkota kehidupan. Terima kasih ya Allah, Engkau yang juga telah memberkati saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 1 hingga 6 Maret 2021. Ibu Dorce sampai, Ibu Hermin, Saudari Gabriela Paramita Seringan, Ibu Marta Ruru Parekan, Ibu Naomi Kapin, Bapak Yakob Edong, Ibu Marta Saripa Linggi, Ibu Justin Sigala, Ibu Valda Nancy Pongrate, Bapak Simon Pelongan, Adik Klu Ando Tufia Yakob, Agnes Rizky Yolanda. Tuhan berkati mereka. Bila ada juga yang tidak kami sebutkan nama mereka, biarlah sukacita terus memenuhi hati mereka, semua Bapak, Ibu, Saudara, bahkan anak-anak, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan persekutuan kami dalam segala kegiatan sepekan yang lalu, dan kami juga menyerahkan kegiatan sepekan ini, kiranya Tuhan juga menolong kami, semua pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus, kategorial, pembina smart, pekerja gereja yang melakukan tugas tanggung jawab melalui ibadah-ibadah, baik di hari Minggu maupun hari-hari yang lain, dan juga termasuk tim multimedia, kantoria, dan organis. Tuhan juga tetap menolong kami untuk setia dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang masih bergumul dengan kesehatan tubuh mereka. Biarlah meskipun tubuh mereka lemah, kiranya iman mereka tidak menjadi lemah. Apa yang menjadi pergumulan mereka justru memperkuat iman mereka.
Karena itu kami berdoa bagi hamba-Mu Nyonya Erna Tambayong, Nyonya Afrida Tangke Tasik, Nyonya David Lumele, Nyonya Esther Saludung Obro, Bapak Tungga Basir Kopeng, Bapak Markus Tangke, Saudara Jeffrey Tanan, Saudari Liana Salinding yang baru saja keluar dari rumah sakit Batramas. Tuhan, Engkau menolong mereka. Saudara kami ini, kiranya Tuhan tetap kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, bahkan mereka sebagai seorang bapak duda, ibu janda, dan anak yatim piatu. Tuhan juga tetap menolong mereka dengan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan pada mereka. Semua pasangan keluarga yang merindukan anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, dengan tak putus-putusnya kami selalu mendoakan mereka. Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Semua anggota jemaat juga yang saat ini berada di luar kota Kendari, Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Bahkan yang berencana akan keluar kota Kendari, Tuhan juga bersama mereka. Kami berdoa untuk panitia pembangunan Gedung Smart yang mulai kembali melakukan aktivitas mereka. Kiranya Tuhan berkati. Demikian juga penyelesaian pagar di samping Gedung Smart maupun di Pastori, supaya dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang dengan setia mendoakan dan memberi, sehingga mereka juga tidak menjadi kekurangan karenanya. Kami serahkan juga panitia perayaan Paskah terpadu Jemaat Getsemani tahun 2021 ini. Tuhan menolong mereka yang dipercayakan untuk kegiatan-kegiatan menjelang Paskah yang akan kami rayakan. Bapa yang baik, kami terus mendoakan bagi suku Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Tuhan memberkati saudara kami ini. Bahkan mereka yang bertugas di tempat ini, Tuhan juga selalu melindungi mereka, menyertai mereka, pakai mereka untuk menjadi berkat bagi suku ini. Begitu juga kami berdoa untuk semua gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini dan di Indonesia, bahkan di Sulawesi Tenggara, khususnya GEP Sutra, yang Tuhan utus untuk melakukan tugas amanat yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan menolong semua pemimpin-pemimpin gereja, lingkup sinode, klasis, dan jemaat, sehingga semua dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan sidang sinode ke-18 di bulan Juli mendatang. Engkau menolong tim revisi tata gereja dan peraturan khusus serta PTPG dan juga Rekelita. Engkau menolong mereka agar pada saat persidangan dapat dibahas dengan baik. Kami juga berdoa untuk kegiatan PKPKB seklasis Kendari Konawe Utara yang akan dilakukan di Jemaat Getsemani pada hari Rabu. Tuhan juga menolong semua pengurus dan anggota dalam mempersiapkannya untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kaum pria, kaum bapak lainnya dari jemaat-jemaat yang lain. Ya Allah, Engkau yang tetap menyertai kami lagi usai kami beribadah baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Mampukan kami untuk menjalankan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, menginformasikan bahwa pada minggu hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita yang di depan gereja ada waskom. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Oke. Ya, kita akan membawa persembahan kita dan diiringi dengan PKJ nomor 150 ayat yang pertama dan kedua. Kita akan menyanyikan bersama dan setelah itu diiringi instrumen, dan setelah kita membawa persembahan kita lanjutkan dengan ayat yang kelima. Kita mengangkat pujian Ya Tuhan Hanya Inilah. Tuhan
Ya Tuhan, sungguh kami syukur dan berterima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami keluarga masing-masing. Engkau yang telah memberi kami kekuatan, kemampuan, kesehatan dalam berkarya, bekerja, dan melayani, sehingga kami boleh makan hasil. Karena itu kami boleh membawa persembahan syukur keluarga kami masing-masing sebagai anggota kategori, dan juga untuk panitia perayaan Paskah 2021, serta melalui kantong-kantong kolektor. Tuhan berkati sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah jemaat-jemaat maupun di lingkup klasis dan sinode, sehingga nama-Mu dimuliakan. Tuhan tetap memelihara hidup kami bersama keluarga kami di sepanjang bulan ini. Kami yakin kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik yang asalnya daripada Yesus, karena Engkau telah berfirman bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat duduk, kita akan berangkat keluarga jemaat. Ibu dan jemaat kasih Tuhan, foto jemaat 7 Maret 2021 ucapkan selamat berbahagia, selamat beribadah pada hari ini. Adalah kita boleh beribadah dengan sukacita dan beribadah kita berkenan di hadirat Tuhan. Dan selanjutnya juga ucapkan selamat dari 12 saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret 2021. Ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya jadwal katekisasi. Ya, hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 dimulai pukul 10.00. Topik bab 23, 9 dan 40 tahun gereja dan tata ibadah Kulka. Penatua Setramba SH. Selanjutnya kebaktian rumah tangga dan kategorial. Hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dimulai pukul 17.30. PKPRK untuk Rayon 1 dan 2 bertempat pada keluarga Nyonya Yuli B. Pasasa. Hari Rabu tanggal 10 Maret Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dimulai pukul 18.30. PKPKB yaitu ibadah gabungan klasis Kendari Konawe Utara, ya, bertempat di jemaat kita, jemaat Getsemani Kendari. Ya, selanjutnya hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dimulai pukul 17.30. Rayon 1 pada keluarga Markus Tangke, Rayon 2 pada keluarga Yakob sampai Buntu MSI, Rayon 3 pada keluarga Ruben Suripapa SPD, dan Rayon 4 pada keluarga Paulus Pelintin Tadun SE. Dan juga ada PKPKB pada keluarga Dilianto Rantai Tasak ST. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dimulai pukul 18.00 PKPG pada saudari Liana Salundung. Ya, selanjutnya laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran kita bisa lihat bersama. Sebelum ibadah dimulai ada syukur dari keluarga. Yang pertama Darmayanto P. Rantai Tasak sebesar Rp1.500.000 untuk pembangunan gedung PK Semar. Yang kedua keluarga Nyonya Arianti Patiung juga untuk gedung PK Semar sebesar Rp5 juta. Dan juga ada masih dari Ibu Arianti Patiung untuk semua pelayan kategorial untuk PK Lansia, PKB, Perki, PPG dan PK Semar masing-masing Rp1 juta. Dan juga untuk nasar untuk jemaat sebesar Rp1 juta. Ya, selanjutnya yang ketiga
3 dari keluarga Yuka dan Erin, nasar dan syukur sebesar Rp500.000, dan juga masih ada dari keluarga NN Rp100.000, dan yang terakhir masih dari syukur dan gaji pertama Marce Tasik Salamba sebesar Rp2.200.000. Semuanya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ya, ada perbaikan untuk penerimaan lain-lain, tambahan ibadah yang keempat, ibadah PKPG syukur keluarga 300.000, kolekte Rp92.000. Ya, selanjutnya kegiatan dan penyampaian lainnya, ibadah hari Minggu hari ini dirangkaikan dengan ibadah persembahan syukur bulanan untuk kategorial dan keluarga dan kategorial. Dan yang kedua, ibadah HDS untuk PKPRK sekelas Kendari Konawe Utara akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 di Jemaat Yeriko Lapulu dimulai jam 16.30. Ya, disampaikan tiap jemaat diwakili oleh 5 anggota PRK. Selanjutnya, ibadah gabungan PKB sekelas Kendari Konawe Utara sesuai program kerja akan dilaksanakan di Jemaat Getsemani Kendari pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 18.30 atau jam setengah 7 malam. Ya, dihimbau kepada semua bapak-bapak untuk hadir di gereja untuk melaksanakan ibadah gabungan PKB. Selanjutnya, Panitia Paskah akan mengadakan pencarian dana dengan aksi Waskom Panitia Paskah di jemaat mulai hari ini tanggal 7 Maret 2021 sampai tanggal 4 April 2021. Ya, selanjutnya untuk ibadah hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, ya, yang untuk ibadah pertama jam 6 pagi untuk rayon 3 dan rayon 4, dan ibadah kedua jam 8 pagi rayon 1 dan rayon 2. Ya, selanjutnya ada beberapa surat masuk. Ya, yang pertama dari Badan Pekabaran Injil Gap Sultra, ini perihal perekrutan mahasiswa tugas belajar ke STT mana ini? Ya, Studi Alkitab Pengembangan Pedesaan Indonesia. Ya, STT SAPI. Ya, di Cianjur, Jawa Barat. Ya. Ini nama programnya penyediaan tenaga-tenaga penginjil melalui pendidikan strata 1 untuk Gap Sultra. Nama perguruan tingginya Sekolah Tinggi Teologi Studi Alkitab untuk Pengembangan Pedesaan. Fakultas Teknologi Pengembangan Pedesaan. Ya, tingkat pendidikan strata 1 atau S1, 8 semester, 1 tahun praktek di lapangan. Ya, ada syarat-syaratnya bagi anak-anak muda yang ingin mengikuti, ada nanti bisa dilihat di konsistori syarat-syaratnya. Ya, selanjutnya masih dari Majelis Sinode Gap Sultra, ini perihal Pekan Paskah tahun 2021. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, Gap Sultra mengajak seluruh warga Gap Sultra untuk menghayati makna kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus melalui Pekan Paskah 2021. Ya, bahan Pekan Paskah ada nanti di fotokopi dan nanti dibagikan oleh koordinator rayon. Ya, beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan Pekan Paskah tahun 2021. Yang pertama, Pekan Paskah dilaksanakan selama 6 hari. Ya, sebelum hari Raya Paskah, sebelum tanggal 4. Ya, selanjutnya sehubungan dengan COVID-19 diharapkan tidak menggabungkan beberapa keluarga yang berbeda tempat tinggal. Ya, kalau yang satu tempat tinggal tidak apa-apa, yang berbeda tempat tinggal ya tidak diharapkan untuk bergabung. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya ya kolekte pekan keluarga akan diserahkan ke Gap Sultra.
Ya. Selanjutnya dari Panitia Perayaan Paskah Terpadu Jemaat Getsemani Kendari. Pemberitahuan hasil rapat Panitia Paskah Jemaat Getsemani Kendari. Ya. Saya akan membaca poin-poinnya. Yang pertama, perayaan Paskah Terpadu Jemaat Getsemani Kendari tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 di Gedung Gereja Jemaat Getsemani Kendari pada pukul 5 pagi, 5 dan 7 pagi. Ya, jadi 2 kali, jam 5 dan jam 7. Kegiatan Prapaskah akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai tanggal 4 April 2021 di Gedung Gereja. Selanjutnya yang kedua, peringatan Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2021 bertempat di Gedung Gereja. Dana yang dibutuhkan untuk Paskah kita tahun ini sebesar 15 juta rupiah. Ya. Ini bersumber dari kontribusi jemaat 5 juta rupiah, PKPG 2.500.000, PKPRG 3 juta, PKB 4 juta rupiah, dan lansia 1.500.000, dan juga ada waskom panitia. Ya. Beberapa kegiatan Pekan Paskah yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4, yaitu yang pertama perlombaan jemaat, yaitu lomba lampion hari Sabtu tanggal 3 April jam 19, lomba baca Mazmur hari Jumat tanggal 2 April, lomba solo putra putri hari Jumat tanggal 2 April setelah pembacaan Mazmur tadi, dan telur Paskah berhadiah. Yang terakhir, telur Paskah berhadiah ini dilaksanakan hari Minggu tanggal 4 pada saat sebelum ibadah Paskah dimulai. Ya, kriteria lomba untuk lomba lampion maksimal 20 peserta, minimal 15 peserta per rayon. Lomba baca Mazmur putra putri masing-masing rayon. Lomba solo putra putri maksimal 4 peserta per rayon. Lagu pilihan bebas bertemakan Paskah dan lagu wajib ditentukan panitia. Ya. Selanjutnya untuk telur Paskah berhadiah akan dibagikan sebelum ibadah dimulai. Itu dari panitia Paskah. Selanjutnya surat keputusan. Surat keputusan nomor 010-2.5-A.2-2021 tentang pengangkatan pekerja jemaat sebagai tata usaha Jemaat Getsemani Kendari. Atas pimpinan dan penyertaan Tuhan Sang Kepala Gereja, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat Getsemani Kendari setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan BPM Jemaat Getsemani Kendari tentang pengangkatan pekerja jemaat sebagai tata usaha di Jemaat Getsemani Kendari. Pertama, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021, mengangkat sebagai tata usaha di Jemaat Getsemani Kendari. Nama, Penatua Jonathan Dema Indo, tanggal lahir 28 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir D3, alamat Jalan Yewayong nomor 13 Kendari. Yang kedua, gaji bulanan disesuaikan dengan kesepakatan BPM Jemaat Getsemani Kendari. Yang kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 1 Maret 2021, BPM Jemaat Getsemani Kendari, Ketua Pendeta Febila Halo STH MA. Disampaikan dengan hormat kepada untuk yang bersangkutan dan arsip. Selanjutnya masih ada satu surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Penatua Jonathan Dema Indo, jabatan organisasi, Sekretaris BPM Jemaat Getsemani Kendari, alamat Jalan Yewayong 2 nomor 13 Kendari. Sehubungan dengan pekerjaan yang mengharuskan untuk tidak merangkap tugas dengan organisasi gereja atau jemaat, untuk itu saya menyatakan mengundurkan diri dalam jabatan organisasi sebagai Sekretaris BPM Jemaat Getsemani Kendari sejak tanggal ditetapkan SK pekerja Jemaat Getsemani sebagai tata usaha. Demikian surat penyertaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kendari 7 Maret 2021, hormat saya Jonathan Dema Indo. Ya.
Ya, yang terakhir ya hari ini yang datang ibadah laki-laki 53, perempuan 78, jumlah 131. Ya, sebelum Warta Jemaat berakhir, saya disampaikan kepada Putri Arcelia Manginte. Kalau ada silakan ke depan. Ada, tapi nggak ada orang. Iya, kalau ada silakan ke depan. Ada ucapan terima kasih dari BPM Jemaat Getsemani sehubungan dengan berakhirnya atau pengunduran diri sebagai tata usaha di Jemaat Getsemani Kendari. Ya, kami persilakan kepada BPM untuk menyampaikan sambutan. Ya, disilakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewakili BPM dan seluruh penatua diaken menyampaikan ucapan terima kasih sehubungan dengan pengunduran diri dari Saudara Putri sebagai tata usaha di Gereja Jemaat Getsemani. Yang saya hormati Ibu Pendeta Febela Halo, rekan-rekan penatua diaken yang saya hormati BP3 Jemaat Getsemani, dan seluruh pengurus kategorial Jemaat Getsemani. Pertama-tama, tak henti-hentinya kita menaikkan puji dan syukur atas segala kasih dan anugerahnya, sehingga pada kesempatan hari ini, sekalipun masih suasana pandemik, tetapi kita tetap semangat untuk datang beribadah di gedung gereja ini dengan mematuhi peraturan COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa Saudara Putri mengajukan surat pengunduran diri sebagai tata usaha oleh karena dia sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain yang mungkin justru lebih baik, karena kita semuanya selalu berharap yang terbaik yang kita akan kerjakan. Tentunya di dalam kebersamaan selama kurang lebih 3 tahun Putri bekerja sebagai tata usaha di jemaat kita, tentu banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan kita bersama. Pada kesempatan hari ini kami mewakili seluruh anggota jemaat BPM untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Putri yang sudah sejak kurang lebih 3 tahun, kurang lebih 2 tahun melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tata usaha di sini. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang sudah dilakukan dengan baik, dan tentunya kami juga memohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan selama kebersamaan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja,
sekali lagi dari tempat ini kami mohon maaf. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan kalau ada Anakda Putri di tengah-tengah kita, kami persilahkan untuk maju ke depan. Ada selama Putri bekerja dari jemaat, ada programnya memang sebagai tunjangan kesejahteraan. Ada selama kurang lebih 2 tahun. Di sini setiap bulannya kita menyisihkan 500.000. Jadi ya mungkin ini tidak seberapa, tetapi inilah wujud tanda cinta kasih kami semuanya kepada Putri untuk menyerahkan pada saat ini. Ada enggak Putri? Ada. Oh iya. Nggak pakai jarak lagi. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Nah, karena itu kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput jemaat berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan dalam pergumulanmu. Kita melakukan nyanyian Setiakah Diriku Padamu. Dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. PKJ 154 bait 3